Record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum fisika termodinamika kedua. Langsung saja ke materinya. Ya, hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa entropi ketidakteraturan dalam sistem tertutup tidak dapat berkurang dan proses alami akan bergerak menuju keadaan entropi maksimum. Nah, di sini penjelasan mengenai entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan dalam sistem. Semakin tinggi entropinya, semakin tidak teratur suatu sistem. Nah, di sini juga ada satu video yang menjelaskan mengenai entropi. Ini dia penjelasan entropi yang paling mudah dimengerti seolah-olah seperti menjelaskan ke anak usia 8 tahun. Ceritanya kamu punya kamar yang rapi. Semua buku, baju, dan mainan yang sering kamu mainkan udah tertata dengan baik. Tapi seiring waktu, kamu mulai memainkannya dan bahkan melempar mainan itu ke lantai setelah menggunakannya. Akibatnya, kamar kamu jadi berantakan dan bercampur sama benda yang lainnya. Ketika kamu mau memainkannya lagi, kamu akan susah menemukan mainannya karena udah kecampur sama benda yang lain. Nah, kondisi berantakan ini bisa kita sebut sebagai entropi. Entropi adalah ukuran seberapa berantakan atau tidak teraturnya dalam suatu sistem. Semakin tinggi entropinya, maka semakin berantakan pula sistem tersebut. Misalnya ketika es di gelas yang mencair, partikel-partikel air esnya akan bergerak bebas dan tak teratur sehingga ini bisa meningkatkan entropi dari sistem air es tersebut. Jadi singkatnya, entropi adalah cara untuk mengukur tingkat kekacauan atau ketidakteraturan dalam suatu sistem. Nah, dari yang kita lihat dari video, kesimpulannya adalah entropi adalah cara mengukur tingkat kekacauan atau ketidakteraturan dalam suatu sistem. Nah, di sini juga ada beberapa contoh bidang yang menggunakan entropi. Penggunaan entropi dalam pekerjaan pembelajaran mesin adalah sebagai pengukur ketidakpastian dan keputusan yang terbaik. Lalu di bidang pengkodean dan kompresi data untuk meminimalkan data yang redundan. Redundan adalah kondisi data yang salinannya banyak seperti itu. Lalu ada dalam algoritma decision tree. Eh, entropi digunakan untuk memilih atribut yang meminimalkan ketidakpastian. Nah, lalu ada juga proses reversible dan irreversible. Definisi dari proses reversible. Proses yang dapat kembali ke keadaan awal tanpa peningkatan entropi dalam sistem. Proses ini ideal dan sangat efisien. Lalu irreversible-nya proses yang terjadi dengan peningkatan entropi dan tidak dapat kembali ke keadaan awal tanpa perubahan pada lingkungan. Nah, jadi simpelnya reversible adalah yang tidak bisa kembali, lalu irreversible adalah yang bisa kembali. Nah, lalu contoh proses irreversible dan irreversible dalam kehidupan sehari-hari antara lain proses reversible adalah air yang menguap lalu mengembun menjadi hujan. Nah, di sini kan awalnya air, lalu menguap menjadi embun, lalu turunlah hujan. Jadi dari air kembali lagi jadi air hujan. Lalu proses irreversible-nya adalah merobek kertas dari buku catatan. Nah, ketika kita merobek kertas dari buku catatan, nggak mungkin atau tidak akan mungkin kertas yang telah disobek akan kembali menjadi kertas yang utuh atau catatan yang utuh. Sini ada sebuah video mengenai proses reversible dan irreversible. Cooking gas leaking from gas cylinder in the kitchen diffuses to the entire room. The diffusion process will not spontaneously reverse and bring the gas back to the cylinder, isn't it? Friends, a quasi-static. Nah, dari video yang sebelumnya sampai saat ini, apakah teman-teman di sini bisa tahu apa yang dimaksud gitu? Jika teman-teman masih bingung apa yang dimaksud dari video ini, saya akan mencoba kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari video yang tadi adalah gas yang keluar tidak dari tabung tidak akan bisa kembali ke dalam tabung
karena di situ adalah proses irreversible. Process is a thermodynamic Kita lanjut. process that happens infinitely slowly. No real process is quasi-static. Therefore, in practice, such processes can only be approximated by performing them infinitesimally slowly. A thermodynamic process is reversible if the process can be turned back such that both the system and the surroundings return to their original states with no change anywhere else in the universe. A process is reversible only if it is a quasi-static system and there are no dissipative effects. For example, a quasi-static isothermal expansion of an ideal gas in a cylinder fitted with a frictionless movable piston is a reversible process. Nah, kita akan lanjut. Lalu di sini ada mengenai mesin Carnot. Pengertian dari mesin Carnot adalah mesin termodinamika ideal yang beroperasi dengan dua reservoir panas yang memberikan efisiensi maksimum dalam konversi energi panas menjadi kerja mekanik. Nah, lalu di sini ada beberapa rumus untuk mesin Carnot seperti N1/D1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100. Nah, di sini ada sebuah video mengenai mesin Carnot. Also, it uses ideal gas as its working medium. And note that this is a perfect engine. No friction in between piston and cylinder walls, and no heat transfer between the surroundings and your system is considered. Now, let's discuss how this interesting cycle works by exploring its processes, the four reversible processes. So now, for the first process, process 1 to 2. This process is called isothermal expansion. Isothermal in thermodynamics means no change in temperature, or in other words, temperature is constant or not changing within this process. So what happens here is that the heat energy from the heat source is transferred into the ideal gas. As a result, the gas expands, which then increases the volume and decreasing the pressure. Now next, process 2 to 3, which is called an adiabatic expansion. Adiabatic in thermodynamics means that there is no heat transfer between surroundings and your system, or to put simply, all change in temperature is contained within a system, which as a result making the entropy zero. On this process, our volume increases and pressure decreases. Nah, dari video yang diberikan, langkah pertama adalah sumber panas yang di dalam mesin akan tetap di dalam. Jadi sumber panasnya itu tetap di dalam mesin. Nah, lalu yang keduanya adalah sumber panas di dalam mesin ditekan juga oleh sumber panas dari lingkungannya. Nah, kita lanjut. Third process Proses is 3 ke the 4. isothermal compression. So by compression, it means volume is decreased, and as a result, pressure increases. On this process, heat energy from the gas is transferred into the heat sink. And finally, the last process. Nah, dari proses 3 ke 4 adalah si sumber panas itu ditekan ke bawah atau ke bawah tabung. Last Lalu process selanjutnya is called the adiabatic compression. adiabatic conversion. Since it's an adiabatic, all change in temperature is contained within a system, and our entropy is zero. Also, since this is compression, it means our volume decreases while our pressure increases.
So that's it. That makes it a cycle. So now, Nah, jadi proses finishing atau yang terakhir dari mesin Carnot ini adalah tekanan panasnya itu dikecilkan atau entropinya dikecilkan menjadi zero atau jadi sangat teratur gitu. Jadi panasnya itu di dalam di dalam tabung itu menjadi satu panasnya. let me ask you this. Why Carnot cycle is the most efficient cycle? Mhm. Well, it's because Carnot cycle is a perfect engine. The processes are reversible, working medium is an ideal gas, and of course, thermal capacity of heat source and heat sink is infinite, which makes no reduction to both during heat. Nah, lalu di sini adalah bagaimana cara kerja dari mesin Carnot gitu. Jadi mesin Carnot itu adalah mesin yang perfect engine atau sangat sempurna. Lalu proses are reversible atau yang tidak bisa kembali. Lalu thermal capacity of horsepower and heat sink infinite adalah panas yang sumber panas yang eh, apa ya namanya teh eh gampang sekali panas. Transfer, as we have observed, right? But for all those same reasons, it makes this cycle impossible to operate in our real world, as obviously those things don't exist. Well, of course, we should not forget that it contributed so much today. In fact, it is a model of our car engines like Otto and diesel cycle. And Nah, mesin Carnot ini biasanya dipakai di kendaraan bermotor seperti mobil, lalu ada motor, seperti itu. And so that's it. Once again, this is Easy Engineering. See you again for our other easy and fun engineering topics. Easy Engineering, engineering topics made easy and fun for you. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada mesin pendingin. Mesin pendingin adalah perangkat yang mengalirkan panas dari suatu tempat yang dingin ke tempat yang lebih panas, seringkali dengan menggunakan kerja eksternal. Lalu ada contoh mesin pendingin seperti AC, kulkas, dan lemari AC. Nah, di sini ada efisiensi mesin pendingin. Koefisiensi koefisien kinerja atau COP adalah ukuran efisiensi mesin pendingin yang mengukur rasio jumlah panas yang dipindahkan dibandingkan dengan kerja yang diperlukan. Ada juga rumus COP sama dengan Q dingin per W. Q dingin adalah jumlah panas yang dipindahkan dari ruangan dingin. W adalah kerja yang dilakukan oleh kompresor. Nah, di sini juga ada prinsip kerja dari pendingin. Kita dengarkan beliau yang berbicara. Kompresi. Gas refrigeran dikompresi dalam kompresor, meningkatkan tekanan dan suhu gas tersebut. Kondensasi. Gas refrigeran yang panas kemudian didinginkan di kondensor, di mana ia melepaskan panas dan berubah menjadi cair. Ekspansi. Cairan refrigeran bertekanan tinggi dilepaskan ke ruang tekanan rendah, menyebabkan refrigeran mengembang dan mendingin. Evaporasi. Refrigeran cair yang dingin menyerap panas dari ruang yang ingin didinginkan, misalnya di dalam lemari es, dan menguap, menyerap panas, sebelum kembali ke kompresor untuk mengulang siklus. Nah, selanjutnya penggunaan AI yang saya gunakan adalah ChatGPT dan DID AI. Nah, sekian saja presentasi dari